Selamat sore. Jika kita lihat kondisi dunia hari ini, ada banyak ketidakpastian, ketidakpuasan, amarah, serakah, kesedihan, dan banyak lagi. Kita semua hidup untuk cari kebahagiaan, tapi kenapa kebahagiaan itu tidak pernah datang kepada kita? Di mana letaknya kesalahan atau apa yang kita lupa untuk jadi bahagia? Ini adalah persoalan yang ditanyakan oleh banyak orang. Kenapa kita tidak bahagia? Yang berpendidikan juga ada stres, yang tidak berpendidikan juga stres. Yang kaya stres, yang kurang mampu stres, yang sudah menikah stres, yang belum menikah stres, yang ada anak stres, yang tidak dapat anak stres. Maka itu sepertinya hidup manusia yang normal. Tapi adakah itu normal? Di mana ada sesuatu yang kita lupa tentang diri kita. Dan untuk ini saya ingin share screen dengan Anda. Tolong lihat daftar ini. Ini sangat bagus. Kebahagiaan lengkap. Bukan kebahagiaan sementara. Jika kebahagiaan lengkap, hidup kita bahagia. Waktu kita makan, kita syukur. Waktu kita cari nafkah hidup, syukur. Waktu berada dengan keluarga, syukur. Waktu kita melakukan sesuatu hobi, syukur. Tidur, syukur. Bangun, syukur. Itu namanya kebahagiaan lengkap. Bukan karena kita ada makanan yang enak, kita bahagia. Itu sementara. Maka apa beda antara bahagia sementara dan bahagia selalu? Pasti ada beda. Saudara yang saya hormati, jika kita melakukan sesuatu yang menyenangkan badan, yang memanjakan badan, yang memanjakan indera-indera badan, mata, mulut, telinga, tangan, badan, perut. Jika kita membahagiakan indera-indera badan, hasilnya bahagia, tapi sementara. Misalnya, saya makan makanan yang enak, saya puas, saya bahagia, perut saya juga senang, saya juga menikmati makanan. Tapi setelah beberapa jam, saya bisa lapar kembali. Kita lihat situasi lain. Saya pergi ke tepi pantai, saya menikmati suasana di sana, damai. Saya jadi bahagia, damai, hening. Ketika saya kembali ke rumah, hilang kedamaian. Maka saudara, kesimpulannya sesuai dengan hukum spiritual. Apapun yang kita peroleh dari luar sana dengan menggunakan badan fisik ini. Ulang, apapun yang kita peroleh, menikmati, memakai sesuatu di luar sana untuk badan fisik, itu memberi kepuasan sementara. Seperti share screen-nya, itu yang menunjukkan apa? Ya, kita ada rumah, kita ada pakaian, kita ada kemudahan-kemudahan lain. Kita ada semua itu, kita bahagia.
Jika ada yang punya mobil, rumah, makanan, pakaian, bahagia. Tapi adakah mereka selalu bahagia? Atau mereka melihat tetangganya, rumahnya lebih gede, mobilnya lebih bagus, mereka jadi kurang bahagia. Maka hukum spiritual mengatakan apapun yang kita peroleh secara eksternal untuk badan fisik itu sementara, tidak ada yang permanen. Misalnya, saya sembahyang setiap pagi, saya damai. Ketika saya masuk kantor, ada banyak kerja, ada banyak stres, hilang kebahagiaan. Kenapa? Saya berdoa, saya sembahyang, tapi tidak cukup lama, tidak cukup dalam, tidak cukup internal, tidak cukup menjiwai apa yang saya doa pagi tadi, sehingga doa juga menjadi seperti satu yang saya lakukan secara sepintas lalu, secara otomatis, secara satu keharusan, tanpa melibatkan diri saya yang internal. Maka hukum spiritual mengatakan, jika kita pakai badan dan indera badan dan alam di luar kita yang fisik, kita dapat menikmatinya, tapi bukan selama-lamanya. Hukum alam mengatakan yang berbentuk fisik, yang tidak cukup mendalam, yang bisa masuk hati kita yang paling dalam, itu adalah sementara. Maka hari-hari kita makan, kita tetap perlu makan. Hari-hari kita cari uang, kita perlu tetap cari uang. Oleh karena itu, ada satu lagi hukum saudara, dan itu adalah hukum spiritual. Kita cari satu kedamaian internal, jiwa, jiwa raga, rohani jasmani, soul, body, spirit, body. Ini ada dua. Yang bagian body itu fisik, sementara badan yang kita pakai juga sementara. Kita lahir, kita dapat badan ini. Dan ketika kita pergi dari badan, badan ini nanti menjadi ya dibuang, dibakar, dikuburkan. Itu sementara. Apa yang permanen? Yang permanen adalah pengembangan diri dari internal. Jika setiap hari, saudara, jika setiap hari Anda berjanji pada diri Anda, hari ini saya akan menjaga kedamaian hati saya, suasana hati saya, suasana mental saya. Saya akan damai. Walau apapun di luar sana, saya tetap memelihara kedamaian. Jika Anda bisa pegang itu sepanjang hari, walaupun di kantor ada stres, Anda bisa damai internal. Luar stres, internal damai. Jangan berpikir yang eksternal kita harus masukkannya ke dalam internal dan kita samakan yang eksternal dan internal. Salah, tidak benar. Yang eksternal bisa kacau, yang internalnya bisa damai. Itulah latihan spiritual. Itulah latihan meditasi. Meditasi adalah latihan internal,
latihan mental untuk menjadikan diri kita yang internal, yang kita panggil sebagai hati, suasana mental, atau kekuatan internal, atau kita katakan jiwa, spirit, rohani, itu harus dilatih. Satu hal yang sangat-sangat penting kita pahami adalah jika kita melakukan ekspansi, perkembangan secara fisik, berapa lama kita bisa bekerja dengan badan fisik ini? 16 jam? Ya, kita bisa kerja sampai 20 jam, tapi untuk satu hari. Hari besoknya kita collapse, kita down. Maka jika kita mau maintain secara konsisten, badan kita bisa gerakkan paling banyak 16 jam per hari. Maka kita perlu istirahat, makan, mandi, ada hal-hal lain. Itu 16 jam. Tetapi saudara, jika kita berlatih untuk menenangkan diri, belajar meditasi, belajar affirmation, positive affirmation. Saya damai, saya bisa, saya mampu, saya bahagia, saya puas. Ini semua afirmasi yang positif. Jika itu kita bisa pelihara 24 jam secara konsisten, kita bisa mempertahankannya. Tapi untuk fisik ada batas. Energi badan ada batas. Satu hari 24 jam terbatas. Badan ini bisa bergerak dengan energi ini terbatas. Kemudian mental bisa bekerja sebagai fisik terbatas. Ruang di mana kita beraktivitas terbatas. Semuanya yang fisik sangat membatasi kita. Tetapi di sisi lain, kita ada diri kita yang spiritual, yang tak tampak, yang bisa kita kasih injeksi keharmonisan, kedamaian, penerimaan, cinta kasih, toleransi, kesucian, kejujuran. Kita kasih ini sebagai injeksi setiap pagi atau setiap hari. Namanya meditasi. Maka meditasi tidak ada hubungan dengan kepercayaan. Tidak ada hubungan dengan bangsa, bahasa, atau ras seseorang. Meditasi adalah kebutuhan semua manusia di seluruh bumi ini. Yang bahagia internal, yang damai internal, yang kuat internal, yang puas internal, tidak akan membuat susah secara eksternal. Yang kosong internal akan mencari macam-macam masalah secara eksternal karena apapun yang kita ambil untuk diri kita secara eksternal itu tidak bisa membuat diri kita internal yang puas. Ulang, apapun yang kita capai secara eksternal fisik tidak bisa memberi jiwa damai kepada kita. Kita tidak bisa jadi damai. Di baliknya, sebaliknya, jika jiwa itu belajar damai, belajar jujur, belajar terima, belajar toleransi, jika jiwa itu belajar itu, apapun yang dia terima dari luar, dia pakai itu sebagai fondasi untuk maju satu langkah lagi ke depan.
Maka internal itu mendorong kita bisa maju secara eksternal langkah demi langkah. Bukan sebaliknya. Jangan menganggap kekayaan bisa memberi saya ketenangan. Itu tidak jadi. Jangan menganggap bahwa wajah saya yang cantik menjamin kesejahteraan saya. Tidak. Jangan menganggap kekuatan badan dan umur muda ini menjamin uh, kesejahteraan saya, kedamaian saya, posisi saya. Tidak. Apa yang menjamin hidup saya adalah apa yang terkandung di dalam diri saya. Damai, bahagia, puas, syukur. Ini kita bisa kembangkan dalam diri kita dengan meditasi. Maka meditasi adalah belajar mengisi diri kita secara internal sehingga yang internal yang terpancar keluar dari diri kita secara eksternal. Jika kita lihat seseorang saudara dengan melihat raut wajahnya, kita tahu orang itu bingung, orang itu takut, orang itu damai, orang itu marah, orang itu bahagia. Bisa lihat dari raut wajahnya, apa otot-otot wajahnya, kita bisa lihat karena apa yang ada di dalam itu terpancar keluar dari diri kita. Maka adalah sangat bijak, sangat bermanfaat, sangat baik jika kita investasi sebagian dari 24 jam setiap hari untuk merapikan diri kita secara internal. Saudara yang saya hormati, apa maksudnya merapikan diri secara internal? Dalam diri kita, kita sudah diberi informasi tentang banyak hal. Sudah diberi. Misalnya budaya saya yang paling penuh seni. Budaya saya yang sangat terkenal di dunia. Budaya saya yang paling banyak menghiburkan orang. Satu pikiran. Tapi itu adalah terbatas. Anda sudah mengkaji budaya orang lain? Belum. Sudah tahu budaya orang lain? Belum. Sudah mengerti apa itu budaya orang lain? Belum. Hanya mengetahui satu hal. Anda mengatakan, saya hebat, milik saya baik. Dengan belajar meditasi, kita belajar melihat apa hati orang lain bicara. Apa hati mental orang lain beritahu kita. Maka jika kita merapikan diri kita secara internal, kita ada kemampuan menerima orang lain, budaya lain, bahasa lain, negara lain, kepercayaan lain. Bisa. Tapi kita hanya tahu satu, dan itu menjadi patokan hidup kita. Kita sepertinya dalam penjara 4 tembok yang kita bentuk dalam diri kita. Dan itu memberi kita banyak prasangka, banyak pikiran buruk, banyak prejudis, banyak pemahaman yang salah, banyak informasi yang menghambat kemajuan diri kita sebagai manusia yang sempurna, matang, dan bijak. Maka membuka wawasan kita perlu dibuka dari jiwa.
rohani, mental, pikiran. Itu yang kita dapat dari meditasi. Dengan meditasi, kita bisa paham bahwa apa yang saya pikirkan, apa yang saya rasakan, itu juga dirasakan oleh orang lain. Kita manusia sama, tidak ada tembok-tembok antara kita, yang ada jambatan. Hati harus beritahu kita bahwa ada jambatan antara kita, bukan tembok. Jika kita lihat tembok, kita stop maju, kita stop ada belas kasih, kita stop menerima orang, kita menjadi sangat sempit, terkurung dalam penjara mental. Tapi jika kita buka wawasan, internal hati orang damai, sama untuk semua orang di seluruh dunia. Bahagia, sama untuk semua orang di seluruh dunia. Sembahyang pada Tuhan dengan khusyuk, milik semua orang di seluruh dunia. Bangga atas budaya sendiri-sendiri dan juga menghargai budaya orang lain. Milik seluruh dunia. Kita keluarga global. Hanya peran kita beda, tempat kita berlakon berbeda, badan berbeda, bahasa berbeda. Tapi dasar dari spesies manusia satu. Satu Tuhan, satu keluarga dunia, kita masing-masing memainkan peran kita dimanapun kita berada, sambil kita menciptakan kerjasama, persahabatan, jambatan, kemudian pengertian, penerimaan dengan yang lain. Maka kebangkitan manusia, kebangkitan semangat, kesadaran manusia, kebangkitan tamadun atau peradaban manusia tidak terletak pada kemajuan fisiknya, kekayaan negeri itu, pencapaian negeri itu, hasil bumi negeri itu. Itu semua sementara. Yang memelihara satu-satu kelompok manusia zaman ke zaman itu adalah budaya jiwa spiritual yang bisa tahan dibanting, bisa tahan dipukul, bisa tahan dikritik, tapi tetap muncul sebagai bunga yang mekar, indah, harum, senyum, lembut, menarik, membahagiakan jiwa. Maka keindahan, inner beauty, inner decoration, inner strength, kekuatan internal, kemudian inner power, itulah yang menjadi senjata ampuh untuk kelanjutan satu-satu bangsa, satu-satu peradaban manusia. Jika kita lupa mengembangkan diri kita dari internal dan kita hanya maju-maju sains, kemudian teknologi, kemudian space aeronautics, kita ada mau ke angkasa, kita maju-maju eksternal, tapi di dalam kosong semuanya akan kolaps dalam satu perang, semuanya akan kolaps dalam satu kesalahan. Tapi jika ada semangat
Jika ada kekuatan internal, itu bisa tahan malapetaka apapun yang menimpa kita. Maka spiritualitas adalah memberi kita satu holistik perkembangan, holistik maju holistik. Perlu kita maju secara fisik semampu yang ada pada kita, dan kita juga maju secara internal semampu kita, sehingga kita menjadi manusia seimbang. Jika terus meditasi, malas cari uang, kalah. Jika terus cari uang dan lupa cari kedamaian internal, kalah. Harus ada keseimbangan. Itu yang kita perlu cari dalam hidup ini, supaya dunia kita yang tidak damai bisa menjadi damai kembali. Jangan kita main-main dengan ilusi bahwa keluarga yang baik memberi kita kebahagiaan. No, banyak keluarga baik, tapi ada yang sakit, ada yang cemburu, ada yang tidak setia, ada yang langsung blok, mana tahu ada apa terjadi, ada tabrakan, apapun bisa terjadi pada kita secara fisik. Tapi internal harus kuat. Waktu kita hidup dalam badan ini, kuat, bijak, damai. Dan kita pergi dari badan ini, syukur dan terima kasih pada badan, dan kita pergi dengan damai. Maka the art of living, the art of thinking, seni berpikir, seni hidup, perlu ada kemajuan fisik ya semampu yang mengizinkan kita lakukan, dan mengembangkan diri kita secara internal. Satu, fisik sangat membatasi kita. Spiritual, kita bisa mendekap seluruh dunia. Nabi Isa, Jesus Christ, masih kita ingat. Why? Beliau tidak ada uang, tidak ada keluarga, tidak ada pendidikan yang seperti kita inginkan hari ini, tidak ada sains dan teknologi, tetap menjadi hero dalam hati jutaan orang. Jiwanya merangkul semua, jiwanya mengalir dengan cinta kasih, jiwanya mengalir dengan kedamaian yang tidak ada habisnya. Mereka bijak, bukan intelektual, tapi bijak, manis, damai, sehingga bisa menaklukkan hati. Itulah keajaiban meditasi. Saudara bisa sedikit keliru jika saudara berpikir, saya sembahyang dengan jujur hari-hari, saya melakukan apa yang diminta oleh kepercayaan saya baik. Itu baik, tak ada masalah. Tapi itu adalah sebagian dari cabang hidup kita. Hidup kita ada banyak cabang. Kemajuan fisik, kemajuan ekonomi, kemajuan keluarga, kemajuan spiritual, kemajuan agama. Itu ada salah satu dari cabang. Tapi secara holistik, secara utuh, komplit, kita perlu cari waktu untuk hati. Bicara dari hati. Bicara dengan jujur. Bicara dengan kepolosan. Bicara karena itulah kata hati. Kita perlu waktu untuk meditasi.
positive thinking, positive affirmation, self contemplation, kontemplasi untuk diri sendiri. Apa saya? Di mana saya? Seberapa besarkah hati saya? Jika hanya saya dan keluarga saya, hidup saya, itu hati yang sangat kerdil. Jika kita ada waktu untuk orang lain, jika kita tidak ada waktu atau uang untuk orang lain, paling dengan pikiran baik-baik, kita bisa bagi-bagi perasaan damai pada seluruh alam, orang lain, pohon, binatang, tetangga. Kasihlah vibrasi damai, syukur, perasaan restu, perasaan persaudaraan, keramah tamahan lewat vibrasi. Lihatlah sang surya. Tidak perlu bicara, tidak perlu menonjolkan diri, tidak perlu ada ego. Sang surya ada satu tugas. Lakukan tugas itu. Kasih cahaya, kasih kehangatan. Cukup jasanya, kebaikannya, tak terhitung banyaknya. Dengan adanya cahaya matahari dan kehangatan dari matahari, lihatlah berapa banyak manfaat yang diterima, bukan hanya dari manusia, binatang, pohon, alam, semuanya mendapat manfaat. Adakah sang surya bicara? Adakah dia punya ego? Dia hanya manifestasi apa yang ada dari dalam secara polos tanpa polusi. Kita bisa jadi seperti itu? Pasti bisa. Ada banyak tokoh-tokoh kita, hero-hero masa lampau. Contohnya, banyak sadhu, saniasi, orang suci, bapak pendiri agama. Ada juga beberapa ahli politik, ekonomi, negarawan yang memberi banyak kepada negaranya, bangsanya. Orangnya kecil, hidupnya satu kali, tapi harta peninggalan, harta yang dia kasih pada nusa dan bangsanya, hidup sampai hari ini. Maka mengembangkan hati, cara paling bijaksana, mengembangkan diri kita secara internal, paling perlu di zaman ini. Mengembangkan diri kita secara internal adalah satu contoh nyata bahwa kita sayang Tuhan. Saya sayang Tuhan dengan hati terbuka, tanpa polusi, cinta kasih mendalam, ketulusan dan kepolosan yang ikhlas. Dari mana saya dapat hati itu? Meditasi. Maka meditasi wajib dipelajari untuk mengembangkan diri secara eksternal, secara internal, secara holistik, secara lengkap. Itu. Maka adakah Anda sayang diri Anda? Apa tanda-tanda Anda sayang diri Anda? Anda membagi waktu Anda untuk rohani dan jasmani, untuk jiwa dan badan, untuk spirit, body and mind. Manusia sempurna, bukan hanya mengembangkan diri dari satu sisi, tapi terus ada kekuatan internal yang bisa kita pakai untuk terus memiliki satu tahapan yang konstan, stabil, damai, saksama, dan ada sifat pri kemanusiaan holistik meditasi. Itulah
yang saya bisa lihat dari banyak-banyak manfaat dari meditasi. Saya bisa lihat ada perubahan yang terjadi dalam diri kita daripada saya, uang saya, pendidikan saya, prestasi saya, pangkat saya, keluarga saya, bangsa saya, budaya saya, bahasa saya, negeri saya, desa saya. Pelan-pelan itu dihancurkan. Saya adalah warga dunia, mitra pada alam. Itu saya. Anda siapa? Siapapun Anda saudara saya. Saya terima itu dengan tulus ikhlas. Kita keluarga global. Maka meditasi mengajar kita membuat pelayanan global dan bantuan fisik membantu kita melakukan satu yang baik secara lokal. Maka buat secara lokal, tapi pikir secara global. Meditasi wajib, penting, bermanfaat, dan Anda dapat menyentuh diri Anda sejati. Anda sejati bukan orang kerdil, terbatas dalam penjara pikiran. Anda yang sejati adalah warga dunia. Anda sejati adalah ciptaan Tuhan yang indah. Anda sejati adalah milik dunia. Anda sejati, cantik, inner beauty, external beauty, complete, holistic. Oke, ini sementara saya berhenti di sini dan saudara jika mau bertanya, you are welcome. Apakah ada minimal berapa menitkah dalam sehari atau maksimal berapa menitkah untuk belajar bermeditasi itu? Karena kan tadi dikatakan akhir-akhirnya itu kita bisa lebih matang, lebih bijak, ya lebih apa ya, damai, bahagia dengan bermeditasi. Baik, pertanyaannya sudah cukup jelas. Yang pertama, kita semua ada kecenderungan, bukan saja Anda, saya, kita, dia, mereka. Kita ada kecenderungan untuk minta dari Tuhan. Tuhan, beri saya kekuatan. Tuhan, beri saya keberanian. Tuhan, beri saya kebijaksanaan. Tuhan, beri saya toleransi. Tuhan, pastikan bisnis saya maju. Tuhan, pastikan anak saya lulus dalam ujian sekolahnya. Kita minta. Minta itu tak ada masalah. Tapi adakah kita dapat? Nah, Siapa dapat? Tuhan memberi siapa apa yang diminta. Stop sebentar. Pikir sejenak. Semua orang satu dunia meminta ini itu dari Tuhan. Adakah mereka peroleh itu? Atau adakah mereka peroleh sebagian atau satu keyakinan saja bahwa permintaannya sudah dikabulkan atau apa? Nah, ini ada rahasia. Maaf ya, ini rahasia. ya. Minta itu tidak ada salahnya. Tidak ada salah. Tapi jadikan diri Anda layak menerima permintaan itu. Misalnya, saya minta keberanian dari Tuhan, tapi saya tidak pernah melakukan apapun untuk jadi berani.
Saya terus sembunyi di kamar saya, tidak berani bicara, tidak berani bergaul, tidak berani membuat keputusan. Saya serahkan pada orang lain. Bagaimana Tuhan bisa memberi saya keberanian? Saya harus layak menerima apa yang saya minta. Misalnya, Tuhan mengatakan pada Anda atau pada saya, semoga Anda panjang umur 100 tahun. Tuhan mengatakan itu pada saya, andai kata begitu. Tapi saya ceroboh dalam makanan, ceroboh istirahat, ceroboh menjaga badan, ceroboh mencari pergaulan, ceroboh dalam pola hidup. Tuhan sudah memberi saya berkah, tapi saya tidak layak menikmati berkah itu karena saya belum melaksanakan apa yang dibutuhkan dari usaha saya sendiri. God gives, but I am worthy, layak. Tuhan memberi, saya layak menerima. Contoh lain, Tuhan beri saya kebahagiaan. Saya suka bohong, saya orang korupsi. Adakah saya layak menerima kebahagiaan? Tidak. Hidup saya penuh korupsi. Saya mau bahagia dan saya minta dari Tuhan. Minta tak ada masalah. Penerimaan juga ada masalah, tidak ada masalah. Masalahnya yang minta itu layak atau tidak. Sesuai dengan itu permintaannya akan dikabulkan. Kemudian Anda katakan saya menjadi marah, mendadak Anda marah. Itu adalah satu karakter, satu tabiat yang sudah Anda terapkan dalam hidup Anda untuk sekian lama. Maka untuk mengurangi karakter atau tabiat itu perlu waktu. Misalnya, setiap hari kurang lebih Anda marah 20 kali sehari. Sekarang dengan meditasi 3 bulan, Anda jadi amarah 15 kali sehari. Bagus, sudah ada kemajuan dari 20, 15. Maka yang 5 itu Anda ganti dengan perasaan damai, perasaan rendah hati, perasaan terima, perasaan syukur, ingatan pada Tuhan. Very good. Semuanya perlu waktu. Maka apapun tabiat seseorang, apapun itu perlu waktu untuk kita ganti yang negatif dengan positif secara bertahap, langkah demi langkah. Tidak ada yang at once, tidak ada. Misalnya saya yang 40 tahun yang lalu dan saya sekarang tak ada satu pun persamaan. Satu pun persamaan saya tidak lihat dalam diri saya. Apa saya sebelum saya belajar meditasi dan saya setelah 40 tahun hidup murni spiritual, Saya yang itu, saya yang ini beda. Ketika Gautama Buddha pulang setelah lama meditasi dan setelah beliau mendapat satu pencerahan ketika bapaknya menegurnya atau memarahinya, Gautama Buddha menjawab, saya yang pergi dulu dan saya yang datang sekarang. Dua yang beda. Bapak memarahi itu, tapi saya bukan itu, saya ini. Itu namanya twice born,
lahir dua kali karena ada perubahan total jiwa raga dalam pola pemikiran, pola kepemilikan, pola menilai hidup, pola mengatur hidup, beda. Dan namanya twice born. Thank you very much. Thank you. Yes. Baik, jadi ada di kolom chat saya bacakan. Hmm. Bagaimana mengendalikan pikiran kita di mana setiap hari kita bertemu dengan orang yang menyakiti kita. Karena setiap kali bertemu selalu teringat kembali apa yang mereka lakukan. Jadi bagaimana mengendalikan pikiran kita itu? Iya. Jika kita lihat hidup kita sebagai hanya satu kali hidup, tanpa adanya kelahiran-kelahiran lampau, agak sulit menjawab pertanyaan itu. Karena mungkin ada karma dari kelahiran lampau, orang itu mendapat kesulitan dari Anda. Sekarang giliran Anda mendapat kesulitan dari orang itu. Mungkin satu cara kita bisa pecah masalah itu. Satu. Cara lain jika Anda tidak percaya ada banyak kelahiran, kemungkinan kedua, orang itu mengajar Anda toleransi. Melihat Anda reaksi atau respon. Bagus, ada banyak orang yang memberi saya susah. Banyak. Hidup saya ini, saya ada di ashram, banyak orang memberi saya susah. Tapi end of the day, akhirnya saya damai, saya terima. Satu tes bahwa saya bisa tetap damai walaupun ada tantangan. Maka jika semua baik dengan kita, bagaimana kita tahu kita tahan banting? Misalnya pohon yang kokoh harus berdiri dalam badai ribut topan. Baru kita tahu akarnya dalam, pohonnya kuat, bisa tahan badai apapun. Sama dengan diri kita. Maka itu cara kedua melihat. Cara ketiga melihat adalah mungkin Anda harus belajar sesuatu yang Anda belum belajar dalam hidup Anda. Anda larikan diri dari orang yang susah, Anda larikan diri dari orang yang membuat Anda tidak bahagia, satu hari hadapi itu dan cari solusi dalam diri Anda. The power to face. Cara Anda menghadapi satu situasi secara benar daripada lari-lari cari perlindungan, hadapi. Dan bagaimana Anda mencari solusi, itu satu lagi. Maka jawaban untuk satu solusi atau satu problem banyak. Anda mau melihatnya sebagai orang itu jahat, titik. Anda tidak jadi bijak, tidak cari solusi, tidak kemana-mana. Lain kali orang lain akan memberi Anda susah. Karena Anda belum menghandle problem yang ada dalam diri Anda. Maka the power to face adalah satu daripada kebijaksanaan meditasi. Orang susah apapun, biar saya cari solusi sekarang di sini. Selesai. Begitu. Oke? Maka lihatlah mana satu cara yang memberi Anda satu solusi yang baik. Pasti di dunia kita ini banyak orang yang memberi susah. Saya sendiri ada. Tapi itu tidak merampas kedamaian dan kebahagiaan saya. Saya tidak melihat orang itu 24 jam. Mungkin saya bertemu dengan orang itu 5 menit satu hari. No problem. 5 menit dari 24 jam itu berapa? Dan saya jadikan 5 menit itu 24 jam saya. Nah, itu tidak bijak. Maka lepas.
maju, move on, begitu. Dalam menjalani spiritual, semakin berjalannya waktu, mereka sebagian orang itu merasa lebih tahu, lebih paham, lebih benar, lebih baik, dan pendapat mereka lebih benar. Secara sejujurnya menurut Bang itu kan tanpa sadar seorang orang tersebut seperti mencapai ego spiritual. Merasa itu kebenaran dari mereka. Kalau kita tidak terjebak namanya suatu ego spiritual, mohon petunjuk, enggak. Iya, terima kasih. Saya sangat suka pertanyaan itu. Jika kita benar-benar spiritual, tandanya orang spiritual itu adalah pengemis, tak ada rumah, tak ada account bank, tak ada keluarga, tak ada mobil, tak ada rumah, tak ada apa-apa. Seluruh hidupnya untuk pelayanan masyarakat. Tapi saya spiritual dan saya punya rumah banyak, anak-anak saya belajar di luar negeri, saya punya mobil lapisan emas. Saya spiritual apa? Seorang spiritual adalah penanggal total. Misalnya, dia menikah, punya anak, setelah anaknya sudah gede, sudah bekerja, sudah menikah, dia tinggalkan keluarga dan jadi orang spiritual full. Bagus. Dia tidak mengabaikan tanggung jawabnya. Anak-anaknya sudah gede, suami istri sudah puas. Sekarang dia masuk spiritual, bagus. Atau dia belum menikah, dia mau total spiritual, bagus. Tapi dalam mengejar kespiritualitas ini, dia jadi kaya raya. Dan ada banyak pembantu-pembantu yang pegang pakaiannya, tasnya, apanya, dan dia hebat itu, something wrong. Padi semakin berisi, semakin tunduk. Jujur, saya tidak ada apa-apa. Dan saya ada semua. Saya tidak ada apa-apa. Saya ada semua. Why? Saya beritahu. Jika saya pergi ke Singapura, ada center Brahma Kumaris. Saya inap di sana free karena semuanya satu yayasan. Inap free, makan free, kerja di sana, buat pelayanan free. Saya pergi ke London. Di London ada Brahma Kumaris. Saya tinggal di sana free. Maka rumah saya berapa? 100. Tapi dalam nama saya rumah berapa? 0. Yang tidak ada apa-apa memiliki seluruh alam. Saya dulu satu keluarga. Sekarang di Bali dan di Indonesia saya ada banyak keluarga milik saya. Satu keluarga, banyak keluarga. Satu rumah, banyak rumah. Satu negeri, banyak negeri. Spiritual. Tapi poinnya adalah semakin terisi, semakin tunduk. Penting. Anda bisa cek, adakah saya punya rekening bank? Nothing. Rumah dalam nama saya, nothing. Emas saya, nothing. But saya rasa saya kaya sekali daripada orang lain. Why? Anda jawab. Tapi ini jujur. Saya bicara jujur. Kenapa misalnya Perdana Menteri India Narendra Modi populer? Karena dia tidak ada keluarga. Orang lebih percaya. Jika orang punya keluarga, maka sebagian dari harta negeri, harta ini disalurkan ke anak, cucu, keluarga. Yang tidak ada apa-apa menjadi milik semua. Nabi Jesus Christ, milik siapa? Satu orang, satu keluarga, satu bangsa?
atau milik alam semesta. Nah, ini pelajaran spiritual. Maka jika orang spiritual itu mengumpulkan banyak harta, pahami ada sesuatu yang mungkin tidak benar dalam persepsi spiritualitasnya mungkin. Sebagai penutup acara, Didi, bisakah memberi panduan sedikit meditasi? Bicara bagaimana berbicara positif dengan diri sendiri sebagai penutup sesi malam hari ini. Terima kasih. Sekarang saudara duduk dengan santai, jangan pegang apa-apa, dua kakinya injak tanah, relax. Sekarang daripada melihat keluar dengan mata fisik, pakai mata spiritual, mata ketiga spiritual untuk melihat ke dalam diri Anda. Siapa saya? Saya ciptaan Tuhan. Tuhan adalah Sang Pencipta saya. Tuhan yang maha sempurna, maha tahu, maha bijak yang menciptakan saya. Pasti saya yang tanpa polusi, seperti apa saya waktu diciptakan. Saya adalah cantik, penuh dengan nilai-nilai luhur, penuh dengan kekuatan spiritual, cantik, tanpa polusi, jiwa, raga. Itu saya yang dulu. Tapi dalam perjalanan saya di bumi ini sebagai musafir, pengembara yang ambil beberapa kelahiran dalam perjalanan ini, saya lupa wujud asli saya yang cantik internal, damai internal, bahagia internal, polos internal. Saya mulai melihat dunia eksternal, badan saya yang hebat, kecantikan saya yang menawan, penampilan saya yang bagus, rumah saya yang besar, mobil saya yang gede. Dan saya menganggap itulah atribut saya. Dan saya menjadi penuh ego, penuh dengan sifat aku. Saya lupa dalam lubuk hati ini ada saya yang murni. Sudah lama saya tidak pakai. Yang cantik, yang otentik, asli, organik. Saya lupa itu. Dan saya lihat milik saya eksternal, rumah, badan, keluarga, posisi pangkat yang sementara. Namanya ego, namanya lupa, namanya sesat, namanya derita, namanya palsu, namanya ilusi, namanya fata morgana. Kita kejar dan kejar, tidak sampai kemana-mana, kelahiran demi kelahiran. Sekarang, dalam keheningan, saya mencongkel keluar diri saya yang otentik, seperti mana Tuhan inginkan
dari diri saya, seperti mana Tuhan membentuk saya pada awalnya. Saya yang asli, original, organik, otentik. Itu beda dari apa saya sekarang ini. Sekarang ada dua diri saya. Satu yang eksternal, sementara yang banyak membingungkan saya, dan saya yang internal, cantik, yang belum saya belajar menggunakannya. Maka dalam keheningan ini, dalam waktu meditasi ini, dalam waktu melihat diri saya secara internal ini, saya membuat janji pada diri saya secara diam-diam. Janji untuk saya, bagi saya, dan disaksikan oleh Tuhan yang Maha Esa, Bapak, Tuhan, Sang Pencipta saya. Saya janji, saya mau kembali ke diri saya yang asal. Saya mau kembali ke diri saya yang asli, seperti yang dimimpikan, seperti yang dipahat oleh Tuhan. Saya menjadi itu. Ham so ham. Saya adalah itu. Saya kembali menjadi itu. Saya bukan ini boneka palsu. Dalam hening ini, saya bicara dengan Tuhan. Tuhan, saya benar-benar sadar. Saya keluar dari jalur rel yang benar. Dan saya masuk jalur yang palsu. Sekarang Tuhan, saya mau kembali. Jalan-Mu yang Kau tunjukkan pada saya. Saya yang seperti dahulu kala. Cantik, murni, transparan. Ini janji saya kepada saya. Saya janji akan mempermak diri saya. Dan Tuhan, Engkau saksinya. Terima kasih mendampingi saya, menemani saya dalam perjalanan saya, memunculkan diri saya yang lahir kembali. Twice born. Terima kasih Tuhan. I love you so much.